Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philadelphia dengan NIM 18044112888. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyeksi peta, cara melakukan interpretasi peta, contoh cara melakukan interpretasi peta berdasarkan peta kampung masing-masing. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan peta. Peta merupakan seluruh atau sebagian gambaran keadaan permukaan bumi yang ditampilkan pada bidang daftar dengan perbandingan atau skala tertentu. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani yaitu mappa, yang berarti taplak atau kain penutup meja. Maka secara umum pengertian peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Tujuan peta. Adapun tujuan peta yaitu untuk mengetahui jarak suatu tempat dengan tempat lainnya. Yang kedua, untuk mengetahui persebaran wilayah di permukaan bumi. Yang ketiga, untuk mengetahui arah suatu tempat. Yang keempat, untuk mengetahui persebaran wilayah yang berpotensi. Jenis-jenis peta. Jenis-jenis peta berdasarkan isi. Yang pertama, peta umum. Peta umum adalah jenis peta yang menggambarkan kenampakan bumi, baik fenomena alam atau budaya. Peta umum dibagi 3 yaitu peta topografi, peta korografi, peta dunia atau geografi. Yang kedua, peta khusus atau peta tematik. Peta khusus adalah jenis peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu. Misalnya seperti peta geologi, peta lahan, peta kepadatan penduduk, peta curah hujan, dan masih banyak lagi. Proyeksi peta. Proyeksi peta adalah prosedur matematis yang memungkinkan hasil pengukuran yang dilakukan di permukaan bumi fisis bisa digambarkan di atas bidang atau peta. Syarat proyeksi peta. Yang pertama, konform. Konform ini maksudnya ialah format yang dicerminkan di peta tersebut harus cocok dengan aslinya. Merupakan kriteria peta mesti mencerminkan sebuah wilayah tersebut di dalam format yang sama yaitu dengan suasana aslinya. Yang kedua, ekuivalen. Ini maksudnya ialah wilayah yang digambarkan peta tersebut harus sama luas dengan aslinya. Luas wilayah yang dicerminkan di peta tersebut harus mempunyai keserupaan perbandingan dengan luas wilayah yang sebenarnya. Diwujudkan di dalam format skala. Yang ketiga, ekuidistan. Ini maksudnya merupakan jarak yang digambarkan pada peta tersebut harus tepat perbandingannya dengan jarak sesungguhnya. Merupakan kriteria jarak antara dua wilayah dicerminkan di peta tersebut harus mempunyai keserupaan perbandingan dengan jarak sebenarnya. Diwujudkan di dalam skala. Jenis-jenis proyeksi peta. Berdasarkan bidang asal proyeksi yang digunakan, berdasarkan sifat asli yang dipertahankan, berdasarkan kedudukan sumbu simetris. Asal proyeksi yang digunakan. Bidang proyeksi adalah bidang yang digunakan untuk memproyeksi gambaran permukaan bumi.
Bidang proyeksi merupakan bidang yang dapat didatarkan. Menurut bidang proyeksi digunakan jenis proyeksi peta adalah A. Proyeksi asimutal. Bidang proyeksi yang digunakan adalah bidang datar. Sumbu simetri dari proyeksi ini adalah garis yang melalui pusat bumi dan tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Proyeksi asimutal dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, proyeksi asimutal normal, yang mana pada bidang proyeksi itu sangat bersinggungan dengan kutub. Selain dari itu, dari jenis proyeksi ini dinilai sangat cocok untuk dapat menggambarkan daerah kutub. Yang kedua, proyeksi asimutal transversal, yang mana pada bidang proyeksinya itu memiliki bentuk tegak lurus yang selaras dengan ekuator. Yang ketiga, proyeksi asimutal miring atau obliku, yang mana pada bidang proyeksinya itu saling menyinggung terhadap sebuah tempat antara kutub serta ekuator. Berdasarkan bidang asal proyeksi yang digunakan. B. Proyeksi kerucut. Proyeksi kerucut yaitu pemindahan garis meridian dan paralel dari suatu globe ke sebuah kerucut. Untuk proyeksi normalnya cocok untuk memproyeksikan daerah lintang atau miring. Proyeksi ini memiliki paralel melingkar dengan meridian berbentuk jari-jari. Paralel berwujud garis lingkar sedangkan bujur berupa jari-jari, seperti pada gambar yang ada di bawah ini. Proyeksi kerucut dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, proyeksi kerucut normal atau standar. Jika garis tersinggung bidang kerucut pada bola bumi terletak pada suatu paralel. Yang kedua, proyeksi kerucut transpal. Jika kedudukan sumbu kerucut terhadap sumbu bumi tegak lurus. Yang ketiga, proyeksi kerucut obliku atau miring. Jika sumbu kerucut terhadap sumbu bumi terbentuk miring. C. Proyeksi silinder atau tabung. Apabila pada proyeksi silinder, bidang silinder menyinggung khatulistiwa, maka semua garis paralel merupakan garis horizontal dan semua garis meridian merupakan garis lurus vertikal. Seperti pada gambar di bawah ini. Simetris. A. Proyeksi normal. Proyeksi normal merupakan proyeksi yang sumbu simetrinya berlimpit dengan sumbu bumi. B. Proyeksi miring. Proyeksi miring merupakan proyeksi yang sumbu simetrinya membentuk sudut dengan sumbu bumi. Adanya sudut tersebut karena posisinya yang miring. Proyeksi transversal. Proyeksi transversal merupakan proyeksi yang sumbunya simetris tegak lurus terhadap sumbu bumi. Posisi tegak lurus ini menyebabkan sumbu proyeksi berada pada garis khatulistiwa atau ekuator. Oleh karena itu, dinamakan juga sebagai proyeksi ekuatorial. Seperti pada gambar di bawah ini. Berdasarkan sifat asli yang dipertahankan. A. Proyeksi ekuivalen. Proyeksi